Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan Allah dilihat dan siapa dapat melawan. Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa dan Allah dilihat dan siapa dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Maka nama Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. kita percaya kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera. Haleluya. Kita mensyukuri anugerah Tuhan kembali bisa beribadah di minggu-minggu terakhir tahun 2024. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala atas kepercayaan pemberitaan firman Tuhan. Beberapa waktu terakhir ini saya melakukan perjalanan bertemu dengan banyak rekan dan sahabat di luar daerah. Dan ada satu perbincangan yang menarik, seperti terkonfirmasi dengan beberapa teman berbeda bahwa 2024 ini berlalu begitu cepat. Enggak, begini, biasanya sih waktu Desember ketong omong begitu, tapi yang 2024 ini kayaknya lebih real gitu dia berlalunya. Ada banyak teori kenapa kita merasa waktu-waktu kita berlalu begitu cepat. Yang pertama mungkin karena kesibukan kita. Jadi waktu ada sebuah gereja meminta saya membuat satu renungan, saya angkat juga hal ini. Sibuk. Tapi ada teori yang lain berkata kita ini sudah tidak bosan lagi. Tidak pernah bisa bosan. Anda kapan terakhir merasa bosan mengantri? Enggak, secara jujur enggak. Kita jengkel mengantri lama tapi kita enggak bosan. Kenapa? Waktu mengantri kita mata di handphone. Dan itu bisa sekian menit, sekian jam. Kapan terakhir kita merasa bosan? Begitu ada sesuatu yang membosankan, kita tondok begini dan kita bisa scroll orang pun status di Facebook berjam-jam. Ada yang tersinggung? Haleluya. Belum game, belum segala macam. Tapi waktu berlalu, entah apapun alasannya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perenungan dari ayat yang sudah sangat terkenal, bahkan berulang kali saya secara pribadi khotbahkan. Mazmur pasal 90. Mazmur 90. Kalau gereja tersebut sudah memposting renungan saya, ada beberapa bagian saya akan share di Facebook, Bapak Ibu bisa mengikuti. Ya, isinya mirip-mirip dengan khotbah saya hari ini. Mazmur 90 ayat 3. Yang kita akan bahas secara khusus ayat 12, ayat 3. Kita baca bersama 1, 2, 3. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Debu yang berlalu begitu cepat, cepat pulang. Ditegaskan di ayat 4, di mata Tuhan 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Jangan ditafsirkan literal, oh berarti 1000 tahun, satu hari Tuhan 1000 tahun manusia. Bukan begitu. Tapi ini hanya melukiskan satu perjalanan yang cepat. Kita ini tidak ada arti apa-apa dibandingkan waktu yang diciptakan Tuhan.
Satu hari di mata Tuhan, 1000 hari, 1000 tahun di mata kita. Seperti hari kemarin, ayat 5. Engkau menghanyutkan manusia seperti mimpi. Ada yang mimpi lama? Cepat saja dia itu. 1 malam, 1, 2, 3 menit, bangun, sudah hilang. Ayat 6, ayat 5 dan 6. Seperti rumput yang bertumbuh di Palestina sana, ketika benih rumput kena embun malam, maka paginya dia akan bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, ayat 6. Di waktu petang lisut dan layu. Penekanan ini bahwa kita ada di satu kronologi waktu yang tidak lama. Cepat saja. Haleluya. Mau hidup berapa tahun, cepat dia berlalu. Apalagi di masa-masa ini. Karena itu, karena sangat cepat waktu berlalu, maka ayat 12, Musa mengambil satu sikap iman. Satu sikap iman yang penting. Ini adalah doa Musa. Dan dalam doanya di ayat 12, secara sadar dia berseru kepada Tuhan, meminta sesuatu. Oh, karena waktu hidup ini begitu cepat berlalu, 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, kebanggaannya, kesukaran dan penderitaan, ayat 10 bilang, maka ya Tuhan, di dalam kurun waktu yang tidak panjang ini, semoga rumah 5, mobil 10, tanah berhektar-hektar, uang miliar-miliar, begitu. Tidak. Kenapa? Karena di pemandangan Musa, kepemilikan jasmania itu juga tidak kekal. Semewah-mewahnya kuburan, itu tetap kuburan, saudara-saudara. Beberapa waktu lalu saya nonton satu acara dari Korea yang melukiskan sebuah pemakaman. Ini makam paling indah yang pernah saya lihat. Lihat di makam. Di tengah makamnya. Di pinggir kolam, ada air mancur. Tapi waktu pemakaman yang ditanam di tengah debu, karena sudah dikremasi dulu. Di sekitar pemandangan yang luar biasa indah. Dia bilang di Rina, ini berapa M hanya untuk kuburan. Tapi orang yang dikubur debu, sudah dibakar, habis. Karena itu Bapak Ibu, Musa mengerti apa yang dia minta. Dia tidak meminta sesuatu untuk menyenangkan dagingnya yang akan lenyap, yang akan pergi. Seberapa kuat pun dia menjaga hidupnya. Tapi Musa berkata di ayat 12, ada di lagu praibadah tadi. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Haleluya. Yang diminta Musa di tengah keterbatasan hidup adalah kiranya Tuhan mengajar, memberikan satu petunjuk, memberikan satu pelajaran tentang, jangan dulu lompat ke hati yang bijaksana, tentang menghitung hari. Menghitung hari-hari sedemikian. Kata bijaksana itu berarti skillful. Artinya orang dalam konsep Mazmur 90 ayat 12, kalau sudah disebut bijaksana, berarti dia sudah sukses, dia sudah bahagia, dia sudah mampu mengatasi segala pencobaan yang kita nyanyikan tadi sebelum firman. Ada begitu banyak masalah, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Di atas segala persoalan. Banyak persoalan kita. Dan kalau kita sudah punya hati yang bijaksana sesuai konsep Mazmur pasal 90, kita mampu mengatasi semua persoalan. Yang ada masalah boleh angkat tangan. Dalam hati. Nanti dong semua tahu persoalan. Ada banyak.
Tapi kalau kita punya hati yang bijaksana, skillful, ada wisdom, kita akan mampu mengatasi itu. Kunci untuk mengatasi semuanya adalah mampu menghitung hari-hari sedemikian. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saya memberi judul renungan khotbah ini, maksimal. Saya akan ajar sedikit beberapa konsep tentang waktu dalam perjanjian lama. Kita tahu kalau dalam perjanjian baru ada kronos, ada logos, kairos, ada aion. Nah, mungkin saya sudah pernah cerita soal itu. Kalau di perjanjian lama dalam bahasa Ibrani ada yang namanya zman. Zman itu waktu secara umum, hari, jam, musim. Ada dia punya teman dalam bahasa Arab, zaman. Zaman apa sekarang? Zaman akhir. Zaman apa? Zaman dulu. Zaman apa? Zaman miskin. Itu zaman, zman. Ada satu periode waktu, urutan waktu, jam, musim, hari, dan seterusnya. Ada beberapa yang lain, ada 5 yang saya catat di sini. Tetapi soal menghitung hari-hari kami sedemikian, Mazmur 90 ayat 12, konsep yang dipakai oleh Musa bukan zman, bukan kronologi waktu, bahkan bukan yom, ada yom. Yom itu hari tertentu, bukan. Tapi yang dia pakai adalah minta maaf Ibu Esther. Bukan ya, harus ada dia punya cengkok di sini. Jadi kalau mau bilang itu dari sini. Ini dengan kairos di bahasa Yunani itu mirip. Apa itu? Itu bukan sekedar waktu yang berganti, hari atau yom yang berganti, bukan. Itu adalah, dengar Bapak, peluang, kesempatan, momen yang spesifik. Waktu kita baca Pengkhotbah pasal 3, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk ini, ada waktu untuk itu. Itu bukan waktu zaman, bukan waktu kronologi, tapi itu waktu kesempatan. Jadi untuk kita menghitung hari-hari kami sedemikian, kita harus melihat, dengar Bapak ini, setiap hari, setiap waktu, setiap masa sebagai kesempatan. Katakan amin. Saya akan angkat satu ilustrasi yang dulu pernah saya sampaikan. Untuk mengerti untuk mengerti kairos, untuk mengerti kesempatan. Saya ingat saya pernah sampaikan ilustrasi ini. Seekor citah, tahu kucing besar yang di Afrika, yang kalau kita ajak ngomong dia balas, wow. Nah, itu sudah. Seekor singa untuk berburu mangsa, dia harus sungguh-sungguh memperhitungkan kesempatan. Karena yang dia buru itu misalnya antelop adalah salah satu binatang dengan kecepatan lari paling cepat di dunia. Seekor harimau kalau dia berburu di hutan, dia harus melihat misalnya ada kelinci, misalnya ada babi hutan, itu cepat sekali larinya. Sehingga secara saintifik, secara ilmu pengetahuan, mereka itu, kucing-kucing besar itu punya satu momen yang kalau dia mendahului momen itu terekam, dia tidak akan mendapat apa-apa. Terlalu cepat. Tapi kalau dia terlambat sepersekian detik, kalau yang nonton di TV itu kan yang sukses-sukses semua. Cita lari, dia dapat hop. Tapi ada begitu banyak momen kegagalan. Kenapa? Terlalu lambat. Sepersekian detik. Dia terkam set. Ini binatang dapat. Kalau kita melihat waktu seperti itu, maka kita akan menghitung hari-hari sedemikian. Dengan waspada. Makanya di perjanjian baru Yesus berulang-ulang kali katakan, waspadalah, berjaga-jagalah. Kenapa? Untuk memanfaatkan momen. Untuk melihat peluang. Nanti saya jelaskan peluang-peluangnya seperti apa. Tapi Bapak Ibu, 2024 semua habis. Tanggal berapa ini? Tanggal berapa? 8.
Coba ingat selama 2024 sampai 8 Desember. Sudah ada berapa momen yang lepas dari kita? Momen-momen apa? Mungkin Anda bisa bertanya-tanya dalam hati, momen-momen apa? Momen di mana sebenarnya kita bisa bahagia di titik itu, tapi kita tidak ambil, tidak gunakan karena ego kita lebih besar daripada rasa ingin memanfaatkan sesuatu untuk berbahagia. Momen di mana ketika kita bertemu dengan seseorang dan kita punya kesempatan untuk berdamai dan kita tidak melakukannya. Momen di mana ketika kita punya peluang untuk sehat, lebih sehat, tapi ya, peduli amat. Beta pemulut lebih jago daripada kesehatan. Ngak. Momen di mana ketika kita punya waktu untuk lebih dekat dengan Tuhan, tapi karena kedagingan kita berkata, lebih sedap berdosa daripada bertobat. Lewat momen itu Bapak Ibu. Dan dengar baik-baik, 8 Desember 2024 tidak akan terulang. Kan nanti ada 8 Desember 2025. Iya, itu zaman, itu yom akan terulang. Tapi tidak. Haleluya. Haleluya. Dia lewat. Sayang sekali. Saya mau kita memulai dengan penyesalan. Mari kita sama-sama menyesal. Mari kita ingat. Tahu begitu waktu itu beta ada senyum di dia. Tahu begitu beta sonde ada omong itu di bepu istri. Tahu begitu beta sonde ada marah bepung suami itu hari itu. Tahu begitu beta sonde omong itu di bepu anak. Menyesalah. Untuk apa yang engkau lakukan dan yang tidak engkau lakukan. Dan melewatkan kesempatan. Tahu begitu beta sonde. Tahu begitu beta ada bikin ini itu. Menyesalah. Kalau saya dan saudara hanya merasa, hidup ada bye-bye, hidup ada... Nah, itu bahaya. Tidak ada refleksi di sana. Tidak ada perenungan. Mari kita tunduk kepala sejenak Bapak Ibu. 1-2 menit tunduk kepala. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan agar semua rencanamu digenapi. Poin nomor 1 Bapak Ibu, kembali. Poin nomor 1 adalah sadari kesempatan hidup yang terbatas. Katakan amin. Sadari bahwa dia terbatas. Kalau kita sudah menyia-nyiakan kesempatan, menyesalah hari ini. Tidak apa-apa. Tetapi setelah kita memandang ke belakang dan menemukan penyesalan demi penyesalan, seharusnya momen itu membuat saya jadi lebih baik. Seharusnya momen itu membuat saya lebih maju, tapi tidak saya ambil. Seharusnya saya tidak bersikap ABC, tapi saya ambil dan akhirnya hidup saya jadi begini. Setelah itu, nomor 2, lakukanlah evaluasi. Haleluya. Orang yang menyesal, orang yang menilai, kemudian dia akan berhenti sejenak, lalu mengevaluasi. Berarti ada sesuatu yang harus saya perbaiki di hidup ini. Sebelum 2025, saya sebenarnya tidak terlalu suka dengan konsep, apalagi kalau mau masuk tahun baru, resolusi. Resolusi. Karena sebenarnya Bapak Ibu dengar baik-baik. Sebenarnya peralihan antara 31 Desember + 1 Januari itu sama saja. Dia akan beralih begitu.
Pokoknya beta tahun baru beta mau diet. Beta mau turun 10 kilo. Itu beta sudah dengar dari kapan tahu. Dari zaman Adam dan Hawa di Taman Eden. Hawa su bilang beta mau diet, sudah disomong. Cuma sudah sempat karena ceke ini buah pohon yang pengetahuan baik dan jahat. Sudah sempat. Dan dia jatuh dalam dosa. Pokoknya 2025 beta mau lebih bijaksana, mau lebih baik. Yang lebih penting dari itu adalah evaluasi, saudara-saudara. Renungkan kembali. Kalau ini buruk untuk dirimu, hentikan. Bertobat. Saya tidak berbicara di depan para kriminal yang jahat-jahat dan ada dosa-dosa yang mengerikan. Saya berhadapan dengan jemaat yang manis-manis, baik-baik semua. Amin. Coba lihat kiri kanan saudara. Kalau dia senyum, dia baik. Yang sudah senyum itu sariawan. Kayak beta tadi malam Bapak Ibu. Cerita di anak-anak. Di pergumulan terberat nomor 1 gugup. Bayangkan 1 tahun 1 kali cerita sekolah minggu. Pison tahu memulai dari mana, habis di mana. Ada bikin bahan, mendadak lagi dikasih tugasnya. Saya bikin cerita tadi malam itu tiga part. Tapi cuma 2 yang tersampaikan. Karena ini salah sendiri. Saya minum kopi terlalu banyak, kering ini mulut, sariawan dia pung. Sementara cerita, sementara bergumul dia sariawan. Jadi kalau ada yang tidak senyum tadi dia sariawan. Coba lihat ulang, kalau dia sesenyum, mujizat terjadi, sariawan sembuh. Nah puji Tuhan. Kita perlu lakukan evaluasi. Lalu setelah kita mengevaluasi, menghitung nilai-nilai diri, apakah ini sudah bagus atau tidak. Maka yang ketiga, resolusi. Saya sudah bilang tadi, saya tidak terlalu suka dengan resolusi. Saya tidak terlalu suka dengan resolusi kalau dia hanya diam sebagai resolusi. Cuma sampai di pikiran, cuma sampai di niat. Tapi ya begini, saya baca satu artikel psikologi. Supaya resolusi itu nanti menjadi yang nomor 4 menjadi tindakan, katanya omongkan itu. Atau untuk konteks kita, statuskan itu di Facebook. Supaya ketong malu sendiri kalau sonde bikin. Omong. Suami-suami, omong kepada istri. 2025, sonde tunggu 2025. Mulai saat ini sayangku. Aku akan lebih banyak senyum kepadamu. Haleluya. Iya, ini suami-suami ini beta harus protes. Dong kalau jalan dengan orang ketemu orang. Ketika lihat istri. Di momen-momen sariawan saya besar sekali dan menyakitkan Bapak Ibu. Syira datang kepada saya dan bilang, Papa seram. Papa seram. Beta berpikir dari mana saya seram? Apakah saya seram? Tidak kan? Karena kurang senyum. Dia bilang, minta maaf Syira mulai sekarang. Papa akan senyum-senyum terus walaupun sakit nih sariawan. Suapin senyum. Dia bilang, tambah seram. Sampaikan resolusi itu. Atau lebih baik lagi, bersamalah beresolusi. Kalau berani datang kepada Bapak Gembala mulai 2025, kalau ibadah subuh semua, beta akan setia beribadah. Haleluya. Itu banyak Bapak Gembala, banyak yang tondok nih. Sonde berani atau memang sonde punya resolusi? Katakan kepada dirimu, saya harus lebih baik, saya harus lebih berbahagia. Katakan. Lalu tindakan nomor 4. Jadi urutannya menyadari keterbatasan peluang kita nomor 2. Renungkan nomor 3. Bikin resolusi nomor 4. Bertindak. Ini masih ada waktu ini ketemu mau start 2025 masih ada beberapa minggu. Ayo kita bulatkan tekad untuk punya sesuatu yang baru. Lebih baik, lebih sehat, lebih rohani. Lebih diberkati. Amin. Haleluya. Lebih bijaksana. Karena waktu berjalan begitu cepat.
Kita lihat Mazmur pasal 90 tadi kembali, saudara. Lanjutan dari permintaan Musa, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ayat 13, dia tambah dengan satu bagian yang menyatakan betapa perubahan itu, betapa pemanfaatan waktu itu, betapa kebaikan itu akan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ayat 13, sama-sama 2-3. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hambamu. 14, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Ini puisi yang luar biasa. Ayat 15, buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Betul ada pergumulan, betul ada perjuangan, tapi di dalam Tuhan juga ada pertolongan, ada berkat, ada damai sejahtera. Saudara, sekarang ini di dunia kekristenan ini ada dua kutub yang sementara muncul. Kutub yang pertama adalah mereka yang menjadikan bergereja itu seperti perdukunan. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat videonya di YouTube, itu sebenarnya sudah ada sejak lama. Videonya sudah tersebar di mana-mana. Jadi ada satu orang yang dianggap sakti, dekat dengan Tuhan, mungkin pernah pi surga, pernah pi neraka, banyak sekali yang begitu. Lalu nanti di tangannya akan ada emas. Lalu dibagi-bagikan kepada jemaat dan jemaat bisa makan itu emas. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan saya kesempatan untuk hadir di ibadah mereka itu. Dan saya akan terima emasnya, lalu cepat-cepat bawa di toko emas. Ngapain saya makan? Saya makan coklat, saya makan CI. Tapi emas kita manfaatkan. Dan itu goblok sekali saudara-saudara. Dan yang heran jemaatnya banyak. Banyak sekali pun jemaat. Mereka mengandalkan pengajaran ini. Berkat, 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 berkat. Pokoknya ikut Tuhan nanti. Pokoknya segala macam. Jangan tertipu. Tapi kemudian di sebelah sini juga ada ajaran yang ikut Tuhan, penderitaan, 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 penderitaan. Jadi kalau mau ikut dompu ibadah itu kayak murung sekali. Dengar khotbah. Istri saya bilang, awi, begini jadi anak Tuhan. Pemandarita mati lah. Pokoknya rohani. Kalau menderita itu ya pokoknya Tuhan urusan. Kalau Tuhan tentukan Anda menderita sana pi. Saya kasih Anda perspektif. Saya berkhotbah satu kali dan saya mempromosikan bahwa Tuhan itu baik. Bahwa kalau Anda ikut Tuhan engkau diberkati. Bahwa kalau ikut Tuhan sungguh-sungguh Tuhan akan bukakan jalanmu. Habis khotbah, baru-baru habis khotbah. Saya sudah ganti baju, sudah pakai kaos, sudah di luar gereja, ganti di mobil. Gembalanya panggil, Pak Hit, ini ada yang mau ketemu. Datanglah saya. Ternyata ini ibu baru kali kedua ikut ibadah, lalu datang ngobrol dengan saya. Saya pikir, kita sudah pakai kaos ini, mau ngomong apa? Dia bilang, Pak Pendeta, khotbah yang tadi meneguhkan bahwa saya akan mengikut Tuhan. Saya sementara ada dalam masalah dan kata Pak Pendeta tadi, kalau saya ikut Yesus, Tuhan akan menolong saya. Beta yang duk-duk. Ini kalau dia punya masalah sudah selesai, nah beta mau ke mana? Haleluya. Terus lalu saya harus ngomong apa? Menderita. Dia sudah datang le. Di sini kita doa. Itu salah satu doa paling sungguh-sungguh yang pernah saya sampaikan kepada Tuhan Allah. Tuhan, ini siap mencalon anakmu ini Tuhan. Tolong persoalannya dalam nama Yesus. Lalu saya serahkan kepada Bapak Gembala. Lanjutkan, dibimbing. Sampai sekarang belum ada kabar buruk, kayaknya aman-aman. Haleluya. Ya karena memang begitu Bapak Ibu. Musa berteriak, kembalilah ya Tuhan, sayangi hamba-hambamu. Betul ada persoalan kami, tapi buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari. Ada penindasan, ada persoalan. Karena penindasan yang diberikan Tuhan untuk membuat saya dan saudara sadar bahwa hidup ini adalah kesempatan. Dan kalau tidak dimanfaatkan, dia hilang sia-sia.
Ayat 16, biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Ayat 17 sama-sama. 1, 2, 3. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Mengakhiri 2024, mari kita akhiri dengan merenung. Berapa banyak kesempatan yang sudah lolos dari tangan kita. Tapi Tuhan masih memberikan kita masih hidup. Amin. Mari tarik napas bersama-sama. Puji Tuhan masih bisa. Yang sonde bisa, bahaya. Masih ada. Karena itu pandang hari depan. Kita bisa lebih baik lagi. Amin. Bisa lebih diberkati lagi. Di dalam cintanya Tuhan. Di dalam cintanya Tuhan. 2025 tahun berkat, katakan amin. 2025 tahun baru, tahun yang luar biasa. Tahun kebahagiaan. Tahun damai sejahtera. Kita mulai tanam fondasinya di hari-hari ini.